Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait ta'rifu bil iktisadil islami pada mata kuliah bahasa Arab ekonomi. Sebelum mengawali mata kuliah kita, mari kita awali dengan bacaan kitab ala dunya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah bahasa Arab ekonomi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita mulai pada poin at-ta'rifu bil iktisadil islami. Dan nanti kita akan mengkaji poin-poin yang berkaitan dengan capaian-capaian yang harus kita kaji dalam kesempatan kali ini. Capaian pembelajaran bahasa Arab ekonomi pada judul atau materi di kesempatan kali ini yaitu at-ta'rifu bil iktisadil islami. Yang pertama adalah memahami konsep dasar ekonomi Islam. Kemudian menguasai kosakata inti tema ekonomi Islam, mengidentifikasi isim dalam teks Arab, menganalisis i'rab kalimat sederhana, menyelesaikan latihan berbasis pemahaman teks. Adapun yang mungkin menjadi pertanyaan di kita, apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu? Nah, ini coba kalian jawab secara mandiri. Kemudian mengapa Islam mengatur aktivitas ekonomi? Dan apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi umum? Coba ini digali apa maknanya. Baik, kita lanjutkan. Pada teks yang ada di dalam poin ini, yaitu saya memfokuskan makna dari ekonomi Islam. Al-iktisadul islami wa nizamun iktisadiyun qa'imun ala mabadi' syariati al-islamiyah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat, ya, pada prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi poin penting yang ada di dalam istilah atau pengertian ekonomi Islam itu adalah, ini ada poin yang pertama, sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi yang seperti apa? Didasarkan, ya, dasarnya ini apa? Kalau di sini poinnya prinsip-prinsip syariat Islam itu apa saja? Di dalam makna ekonomi Islam ini ada unsur keadilan sosial, ada keseimbangan ekonomi, dan kehidupan yang layak bagi manusia. Ada 3 poin ini. Adapun definisi secara istilah, ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya terbatas sesuai syariat Islam. Prinsip dan nilai yang mengatur perilaku ekonomi Muslim. Ini sumber ekonomi Islam. Yang pertama Quran, ya, Al-Quranul Karim, As-Sunnah, kemudian Ijma' Al-Qiyas. Karakteristik ekonomi Islam: Ar-Rabbaniyah, Al-Akhlaqiyah, Al-Adalah, Al-Waqi'iyah, Asy-Syamuliyah. Ini karakteristiknya. Kemudian tujuan ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Kemudian mengentaskan kemiskinan, kemudian kecukupan ekonomi, distribusi kekayaan, dan solidaritas sosial. Ini tujuan daripada ekonomi Islam. Nah, karena tadi kita juga membahas tentang teks, ya, yang berbahasa Arab, maka kita juga dituntut untuk mengetahui kosakata-kosakata yang ada di dalam teks tersebut. Jadi bisa diikuti al-iktisadu ekonomi, al-islamiyu islami, nidhamun sistem, asyari'atu syariat. Baik, saya rasa kalian sudah hafal. Al-iktisadu ekonomi, al-islamiyu islami, nidhamun sistem,
Asy-syari'atu syariat. Baik, ini kosakata yang sekali duduk hafal. Nah, di sini ada ungkapan penting, nidhamun iqtisadi. Ya, Islam ekonomi, mabadi syariah Islamnya, ya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian al-adalah al-ijtimaiyah, yaitu keadilan sosial. Kemudian dari sini ada kaidah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah isim. Ya, isim itu apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Tandanya yang pertama adalah di situ kemasukan jar, kemudian tanwin, ya, ada alif lam ta'rifnya. Contoh al-iqtisadu, ini ada alif lam, ini pasti isim. Nidhamun, ini apa? Ada tanwin, pasti isim. Asy-syari'atu, ini ada alif lam ta'rif, pasti isim. Al-insanu, ini ada alnya, alif lam ta'rif, pasti isim. Baik, coba saya tanya, al-iqtisadu ini ada isimnya apa? Betul, ada alif lam ta'rif. Nidhamun ada isimnya? Betul, ada tanwin yang ada di sini. Kemudian asy-syari'atu, ini isim tandanya? Betul, alif lam ta'rif. Al-insanu, betul sekali, yaitu alif lam ta'rif tandanya. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang i'rab pada kalimat utama yang ada disebutkan tadi. Al-iqtisadu itu sebagai mubtada, ya, al-islamiyu ini juga menjadi kata sifatnya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya nidhamun. Dan isim masyhurnya yaitu mabadi. Baik, berikutnya ini juga termasuk i'rab, yaitu fi'il mudhari', ya, yahdafu, kemudian isim masyhur tahqiq, kemudian mudhaf ilaih adalah. Kemudian saya menyimpulkan dari kajian ini, ekonomi Islam itu berdasarkan syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas. Ya. Isim ini dikenali melalui tanda-tandanya tadi. Ada apa namanya, alif lam ta'rif, kemudian huruf jar, ya, kemudian tanwin. Baik, pada kesempatan kali ini temukan isim dalam kalimat yang diberikan tadi, kalimatnya ada di depan tadi. Ini tadi isim, silakan nanti dicari untuk isim yang ada dalam kalimat tersebut. Kemudian latihan kedua, jelaskan tanda isim pada kata yang diberikan. Jadi tadi saya sudah menyampaikan, silakan dicari tanda-tandanya kalau sudah ditentukan. Nah, ini nanti akan saya kirimkan berikutnya untuk sebagai tugas. Nah, apa yang dapat kita pelajari atau dapat kita pahami pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu kuncinya adalah bersumber pada sistem ekonomi dan berdasarkan syariat Islam, yang mana syariat Islam itu ada sumbernya, yaitu Al-Quran, ya, As-Sunnah, Ijma, dan qiyas. Kosakata yang dapat dihafal tadi sudah saya sampaikan, al-iqtisadu, ya, kemudian nidhamun, dan seterusnya. Kemudian bagian mana yang masih sulit, silakan ditanyakan, ya, tanyakan atau nanti dimasukkan dalam draft pertanyaan yang ada di tugas atau latihan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.